Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga saat ini saya masih bisa menyelesaikan tugas untuk menyampaikan rincian pembagian ahli waris. Salam serta sholawat kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Habibullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir penghisaban nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Elma Ayuni Setianingrum dari kelas 3 SC dengan nomor induk mahasiswa 19173011105. Baik, kita memulai topik pembahasan kali ini, yaitu rincian pembagian ahli waris. Untuk bagian-bagian ahli waris ini dikelompokkan berdasarkan ahli waris beserta kemungkinan bagian yang diperoleh. Yang pertama ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini termasuk dalam ahli waris yang hanya sebagai asobah. Dengan demikian, ia bisa saja menerima semua harta warisan jika sendirian, atau bisa menerima sisa dari harta jika ada ahli waris lain, atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan. Yang kedua, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinannya memperoleh seluruh sisa harta jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, terhijab jika ada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga ada bapak. Kemungkinannya yaitu 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 plus asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Asobah jika tidak ada anak atau cucu, baik itu laki-laki maupun cucu perempuan. Selanjutnya ada kakek atau bapaknya dari bapak. 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. Terhijab Birman jika ada anak bapak. 1/6 asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Kemudian yang kelima ada saudara laki-laki kandung. Terhijab Hirman jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Sepertiga dalam masalah mustarabah. Asobah bil-nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Kemudian ada saudara laki-laki sebapak. Terhijab Hirman jika ada anak atau cucu laki-laki bapak, saudara laki-laki kandung atau perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Asobah bil-nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Kemudian yang ketujuh ada saudara laki-laki seibu. Mendapatkan sepertiga jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak cucu bapak dan kakek. Mendapatkan 1/6 jika hanya seorang dan tidak ada anak cucu bapak dan kakek. Terhijab Hirman jika ada anak cucu bapak kakek. Kemudian yang ke-8, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman bapak, anak laki-laki anak bapak, paman bapak. Mereka semua adalah ahli waris asobah. Kemudian yang ke-9 ada suami. Kemungkinannya mendapatkan setengah jika tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Mendapatkan 1/4 jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ke-10, anak perempuan. Mendapatkan setengah jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Mendapatkan 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Asobah bil-ghair jika bersama anak laki-laki.
Lalu yang ke-11 ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Terhijab Hirman jika ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih. 1/2 jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. 1/6 jika ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada anak atau cucu laki-laki. 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan. As-shobah bil al-ghair jika ada cucu laki-laki. Kemudian yang ke-12 ada ibu. Kemungkinan mendapatkan 1/6 jika ada anak, cucu, atau 2 orang saudara atau lebih. Mendapatkan 1/3 dari sisa jika termasuk hurawain. Mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih. Kemudian ada nenek, baik itu dari bapak ataupun dari ibu. Mendapatkan 1/6 jika tidak ada penghalang, baik itu ibu maupun bapak. Terhijab Hirman jika ada ibu atau bapak. Kemudian yang ke-14 ada saudara perempuan kandung. Mendapatkan 1/2 jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. As-shobah bil al-ghair jika bersama saudara laki-laki kandung. Terhijab Hirman jika ada anak atau cucu laki-laki. 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Kemudian yang ke-15 ada saudara perempuan sebapak. Mendapatkan 1/2 jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung. Mendapatkan 1/6 jika bersama saudara dengan seorang saudara perempuan kandung. Mendapatkan 2/3 ketika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. Demikian itu merupakan bagian-bagian ahli waris yang telah dikelompokkan berdasarkan ahli waris beserta kemungkinan-kemungkinan bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Untuk membahas satu-satu dari semua ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan fokus menyampaikan 2 bagian dari 17 ini, yaitu tentang nomor 10 anak perempuan dan yang terakhir sebagai istri. Kenapa saya fokus kepada 2 topik ini? Karena saya sebagai perempuan tentu kemungkinan besar akan mengalami hal ini. Bagaimana dengan ibu, nenek, atau saudara perempuan kandung, saudara perempuan lainnya? Baik, itu juga penting, tapi kiranya sebagai perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara seibu, saya tidak mengalami karena saya tidak melaksanakannya. Bagaimana dengan pembahasan tentang ibu? Cukup sebagai pengetahuan dan saya tidak akan terlalu fokus. Kalau terlalu fokus, nanti saya mengharapkan harta waris dari anak saya, berarti anak saya akan meninggal. Jadi saya tidak akan membahasnya. Oke, lanjut ya. Perincian pembagian waris sebagai anak perempuan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, saya anak perempuan tunggal dan tidak mempunyai saudara perempuan, saudara laki-laki. Hak saya adalah 1/2 dari waris atau 50% dari waris. Contoh, misalkan orang tua saya meninggalkan harta waris sebesar 650 juta. Di antaranya ada rumah, mobil, kebun, dan lain-lain. Di jumlah total 650 juta. Dikurangi biaya pemakaman, biaya selamatan, bayar hutang, sisa bersih 600 juta. Maka hak saya adalah separuh dari 600 juta, yaitu sebesar 300 juta. Kemungkinan yang kedua, saya bersaudara 2, 3, 4 atau lebih perempuan. Contoh, saudara saya kakak perempuan hanya bersaudara 2, ini contoh ya. Maka hak kami adalah 2/3 dari 600 juta tadi, yaitu 400. Kami berdua, artinya kakak saya dapat 200, saya juga dapat 200 juta. Nah, bagaimana kalau kita ini bertiga, perempuan semua sama? Kami bertiga hanya berhak
2/3 dari waris. 400 dibagi 3 sekitar 133.330.000. Bagaimana dengan kami bersaudara ada laki-lakinya? Contoh, saya dengan kakak laki-laki saya. Dalam hal ini, maka saya disebut asobah al-khair. Saya mengikut kakak saya karena setingkat sama-sama anak. Namun beliau atau kakak saya mendapatkan 2 bagian dari saya. Kasus tadi 600 juta. Kakak saya berarti mendapatkan 400 dan saya mendapatkan separuhnya 200. Jumlah total 600. Habis dibagi dengan anak-anaknya, kakak saya dan saya. Kasus lain, orang tua saya mempunyai anak 3. Kakak saya laki-laki, saya di tengah sebagai cewek perempuan. Adik saya laki-laki juga. Bagaimana bagusnya? Tetap kakak saya dan adik saya mendapatkan 2 bagian dari saya. Kalau kasusnya 600 juta, maka kakak saya dan adik saya mendapatkan bagian sama, yaitu masing-masing 240 juta, adik saya 240 juta, sisa 120 juta. 120 juta adalah 50% dari kakak saya ataupun adik saya yang dapatnya 240 juta. Semuanya habis 600 juta dan saya hanya sebagai asobah al-khair. Saya kira sampai di sini untuk pembahasan sebagai anak perempuan cukup jelas ya. Baik, bagian selanjutnya adalah tentang bagaimana dengan istri. Untuk hak istri sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 12 bahwa istri mendapatkan 1/4 bagian dari ahli waris. Jika suami saya dengan saya tidak mempunyai anak atau suami saya menikah lagi dengan istri yang lain tapi tidak mempunyai anak, maka saya sebagai istri mendapatkan 1/4 atau 25% dari hak waris. Contoh kasus tadi yang 600, misal saya meninggalkan warisan 600, maka saya sebagai istri yang tidak mempunyai anak atau cucu, sesuai aturan saya mendapatkan 1/4 bagian atau 150 juta. Bagian selanjutnya adalah tentang bagaimana dengan istri. Untuk hak istri sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 12 bahwa istri mendapatkan 1/4 bagian dari ahli waris. Jika suami saya dengan saya tidak mempunyai anak atau suami saya menikah lagi dengan istri yang lain tetapi tidak mempunyai anak juga, maka saya sebagai istri mendapatkan 1/4 atau 25% dari waris. Contoh kasus tadi yang tadi, misal suami saya meninggalkan 600, maka saya sebagai istri yang tidak mempunyai anak atau cucu, sesuai Al-Qur'anul Karim, saya mendapatkan 1/4 bagian atau sejumlah 150 juta. Nah, bagaimana jika saya dengan suami mempunyai anak atau suami saya mendapatkan anak dari istri yang lain? Maka hak saya adalah 1/8 dari warisan beliau. Berapa itu 1/8 dari 600? 1/8 identik dengan 12,5%. Jadi kalau harta warisan 600 juta, maka saya sebagai istri hanya mendapatkan 75 juta. Sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've got those big